Titin Prialianti tak mampu menahan tangis ketika mendampingi kliennya, Saka Tatal, yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri ke sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, pagi. Saka Tatal berjalan menuju ruang sidang ditemani oleh Titin, Farhad Abbas, Krishna Murti dan kuasa hukum lainnya. Namun, rombongan wartawan yang sudah menunggu kedatangan mereka, mencegatnya untuk menanyakan persiapan mereka jelang sidang. Di antara para kuasa hukum Saka Tatal, raut wajah Titin terlihat begitu emosional. Titin seketika tak kuasa membendung air matanya. Ia menangis di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. "Semangat Bu," ujar seseorang ke Titin seperti dikutip dari YouTube pengacara Tony yang tayang pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. "Terima kasih kepada dukungan wartawan-wartawan di kota Cirebon, semangat terus untuk menegakkan keadilan bagi Saka," ujar Farhad Abbas. Titin Prialianti mengatakan tim kuasa hukum Saka Tatal telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada tanggal 8 Juni tahun 2024 silam. Ada pengakuan Dede pada tahun 2016 apa yang dia sampaikan dalam BAP itu tidak pernah terjadi. Dede melihat ada 8 terpidana mengejar, melempari ternyata oleh Dede dicabut dan disampaikan di YouTube Dedi Mulyadi. Itu dijadikan novum bagi kita dipaparkan bahwa pengakuan bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi, ujar Titin seperti dilansir dari tayangan kabar pagi di TV One pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Karena dulu di BAP 2016, Dede tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan, hanya saja hakim mempercayai bahwa BAP itu benar, dan akhirnya jatuhlah vonis terhadap 8 terpidana di antaranya Saka Tatal, katanya lagi. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Munculnya Dede dengan pengakuan yang mengejutkan membuat Saka Tatal bisa sedikit bernapas lega. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon itu memiliki harapan baru bagi 7 terpidana yang masih di dalam jeruji besi. Selain itu, pengakuan Dede diharapkan dapat memberikan titik terang dalam kasus yang menjerat mereka. Dalam pernyataannya, Saka mengungkapkan bahwa kejujuran Dede membawa angin segar. Saka mengingat kembali masa-masa ketika AF dan Dede tidak pernah muncul di persidangan kasus Vina Cirebon. Meski mengenal mereka dari wajah karena sering melihat di showroom mobil tempat keduanya bekerja, Saka tidak pernah mendengar nama mereka disebutkan secara langsung di pengadilan.
Saka menegaskan, meskipun hanya mendengar nama Dede, ia merasa kejujuran Dede memberikan harapan baru bagi mereka yang terjerat kasus ini. Saka merasa senang dan berterima kasih atas keberanian Dede dalam menyampaikan kebenaran meskipun ada risiko besar yang harus dihadapinya. Saka juga mengucapkan terima kasih atas nama 7 terpidana lainnya karena Dede sudah berani jujur. Ia menyadari keberanian untuk mengungkapkan kebenaran tidaklah mudah dan memiliki risiko yang tidak sembarangan. Saka berharap proses hukum dapat memberikan keadilan yang sebenarnya. Seperti diketahui, Dede Riswanto atau Dede muncul ke publik dengan membongkar dugaan skenario yang disusun Ibtu Rudiana di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rudiana merupakan ayak Eki yang menjadi korban bersama Vina pada 27 Agustus 2024. Dede mengungkap fakta baru di balik kematian pasangan kekasih itu. Pengakuan Dede ditayangkan secara lengkap di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel yang pada Minggu, 22 Juli 2024. Dede mengaku kesaksiannya 8 tahun lalu adalah skenario yang sudah disusun oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dede sendiri merupakan salah satu saksi yang memberatkan para terpidana. Nama Dede tercantum di amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016 hingga 2017 lalu. Sejumlah warga ramai berkerumun di depan Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 24 Juli 2024. Mereka menyambut kedatangan rombongan Saka Tatal yang akan menjalani sidang peninjauan kembali, PK, terkait kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Para wara ini membawa beberapa spanduk besar berisi curahan. Isinya antara lain meminta PK Saka Tatal dikabulkan, meminta kembalikan nama baik Saka Tatal dan yang lainnya. Ada pula warga Saladara yang membawa spanduk berisi ungkapan bahwa mereka meyakini terpidana Hadi dan kawan-kawan tidak melakukan pembunuhan. Rombongan Saka bersama tim kuasa hukumnya yang menggunakan 4 mobil tiba di PN Cirebon kira-kira pukul 10.17 WIB, dan tampak langsung memasuki areal parkir kendaraan. Sejumlah warga yang berjejer tepat di gerbang PN Cirebon juga terlihat membentangkan sejumlah spanduk-spanduk mereka. Bahkan, 2 anggota tim kuasa hukum Saka Tatal tampak langsung turun dari mobil, dan langsung bergabung dengan warga sekadar untuk menyambut dukungan tersebut. Setelah berbincang sejenak, keduanya pun terlihat memasuki PN Cirebon untuk mengikuti sidang PK, dan puluhan petugas Polres Cirebon Kota juga turut disiagakan di sekitar lokasi. Tak hanya itu, dukungan terhadap Saka Tatal di sidang PK tersebut juga datang dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan, yakni Tony RM dan Sugianti Iriani, yang turut hadir langsung di PN Cirebon. Hingga kini, sejumlah warga yang memberikan dukungan kepada Saka Tatal terlihat masih berkumpul di gerbang PN Cirebon dan sekitarnya. Mereka tidak diizinkan masuk, karena terbatasnya kapasitas ruang sidang di PN Cirebon, dan petugas kepolisian pun menjaga ketat pintu gerbangnya. Adapun sejumlah warga yang memberikan dukungan kepada Saka Tatal berasal dari Kampung Saladara, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Diketahui, mereka merupakan para tetangga Saka yang turut mengawal proses sidang PK di PN Cirebon, dan menuntut agar majelis hakim mengabulkannya. Kami memberikan support kepada Saka, dan ini murni inisiatif para pemuda di Kampung Saladara, bahkan dari semalam teman-teman sudah standby di rumah Saka, ujar Adam, salah seorang warga Kampung Saladara saat ditemui di PN Cirebon, Rabu, 24 Juli 2024. Titin Prialianti tak mampu menahan tangis ketika mendampingi kliennya, Saka Tatal, yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri ke sidang PK di PN Cirebon, 24/7. Saka Tatal berjalan menuju ruang sidang ditemani oleh Titin, Farhad Abbas, Krisna Murti dan kuasa hukum lainnya. Di antara para kuasa hukum Saka Tatal, raut wajah Titin terlihat begitu emosional. Titin seketika tak kuasa membendung air matanya, ia menangis di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya coba menenangkan Titin yang dilanda keharuan, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan.
Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi meyakini penyidik Polda Jabar akan mencari lagi DPO kasus Vina Cirebon. Arianto juga mengatakan ada kemungkinan Peggy Setiawan ditetapkan lagi menjadi tersangka. Hal itu, kata dia, akan dilakukan jika sidang peninjauan kembali, PK, para terpidana ditolak oleh hakim. Sebab, ia meyakini kalau Peggy Setiawan adalah Peggy Perong yang merupakan DPO kasus Vina. Namun jika nantinya PK para terpidana diterima oleh hakim, maka penyidik akan tetap mencari pelaku yang sebenarnya. Hingga saat ini, Arianto Sutadi masih yakin kalau Peggy Setiawan adalah DPO kasus Vina. Menurut Arianto, hal itu disampaikan oleh penyidik saat akan menangkap Peggy Setiawan. Apalagi kata dia, Hakim Eman Sulaiman dalam putusannya tidak mengatakan kalau Polda Jabar salah tangkap. Di samping itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan, Susno Duaji meyakini kalau kasus Vina adalah kecelakaan. Hal itu menurut dia, dikarenakan sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa kejadian itu adalah tindak pidana. Susno Duaji justru aneh jika Vina dan Eki disebutkan meninggal karena dibunuh. Selain itu, menurutnya tidak mungkin pelaku pembunuhan melakukan aksinya di 3 tempat. Sementara itu, kata dia, jika kasus ini merupakan kecelakaan, maka buktinya sudah jelas. Ia pun menantang pihak yang bersikukuh kalau kasus ini adalah pembunuhan. Barreskrim Polri mulai melakukan penyelidikan soal dugaan keterangan palsu dari Dede dan Aep dalam kasus Vina. Hal itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro dalam konferensi persnya pada Selasa 23 Juli. Lantas pihaknya ditanya oleh awak media soal 2 DPO fiktif yang disampaikan Polda Jawa Barat. Barreskrim juga ditanya kemungkinan mencari bukti agar Peggy Setiawan menjadi tersangka atau menjadi sosok Perong yang memang menjadi pelaku pembunuhan Vina. Menanggapi hal tersebut, Barreskrim irit bicara dan justru tertawa. Barreskrim meminta agar pertanyaan tersebut ditanyakan langsung kepada Polda Jawa Barat. Pak, Polda Jabar kan sebelumnya kan menghilangkan 2 buronan di kasus Vina, yaitu Dani dan si Andi. Nah, kan pra-peradilan Peggy Setiawan kan dikabulkan. Jadi 2 buronan itu tetap dihilangkan atau bakal dicari lagi, Pak? Yang kedua, soal Peggy Setiawan. Penyidik ini sekarang akan mencari bukti baru untuk kembali mentersangkakan Peggy atau akan memburu Peggy Setiawan yang asli, Pak? Untuk pertanyaan itu silahkan ditanyakan ke Polda Jabar. Ya, oke. Terima kasih.